Di balik kemegahan rumah yang penuh tawa dan aroma teh melati yang menenangkan, tersimpan sebuah rahasia kelam yang perlahan mulai menggerogoti kebahagiaan Hanum. Di mata dunia, Ibu Ratna adalah sosok mertua idaman yang penuh kasih dan kelembutan. Namun, siapa sangka bahwa di balik senyuman tulus itu, ia sedang menenun jaring laba-laba untuk menjerat hidup menantunya sendiri. Kehadiran Sarah, wanita asing yang dibawa masuk ke tengah keluarga, menjadi awal dari permainan mental yang sangat halus, namun mematikan karakter Hanum secara perlahan. Kini, Hanum berada di persimpangan jalan, antara kesetiaan pada suami yang buta akan kebenaran, atau bangkit melawan konspirasi besar yang ingin merampas harga diri serta seluruh hartanya. Akankah Hanum mampu membongkar topeng kesucian sang mertua sebelum segalanya terlambat? Ataukah ia justru akan terkubur dalam kehampaan di rumahnya sendiri? Mari kita simak bersama kisahnya yang penuh emosi ini. Sebelum kita lanjut ke episode pertama, kami ingin menyapa teman-teman semua yang sedang menonton. Kalian sedang menonton dari kota mana? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya. Semoga yang subscribe channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Aroma teh melati yang menenangkan selalu memenuhi ruang tamu setiap kali Ibu Ratna berkunjung ke rumah kami, menciptakan suasana hangat yang seolah tanpa celah. Sebagai menantu, aku merasa sangat beruntung memiliki ibu mertua yang begitu perhatian, selalu membawakan masakan kesukaanku, dan tak henti memuji betapa apiknya aku mengelola rumah tangga bersama Aris. Senyumnya yang teduh seringkali membuatku merasa bahwa aku telah menemukan ibu kedua yang sangat tulus dalam menerima kehadiranku di keluarga ini. Aris pun tak henti-hentinya bersyukur melihat keakraban kami berdua, menganggap bahwa keharmonisan ini adalah anugerah terbesar dalam pernikahan kami yang baru berjalan 2 tahun. Namun, di tengah semua pujian dan dekapan hangat itu, seringkali aku menangkap sorot mata yang berbeda saat ia mengira aku tidak melihatnya. Ada kilatan dingin yang sejenak melintas di balik kacamata beningnya. Sebuah ekspresi yang sulit aku jelaskan, namun cukup untuk membuat tengkuku meremang. Setiap kali aku mencoba mengabaikan firasat itu, rasa hampa justru perlahan tumbuh di sudut hatiku. Seolah-olah semua keramahan ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Aku sering mendapati diriku berdiri di depan cermin, mempertanyakan apakah aku hanya terlalu sensitif atau memang ada sesuatu yang disembunyikan di balik kelembutan nada bicaranya. Pernah suatu sore, aku melihatnya sedang merapikan pajangan di ruang tengah. Dan ketika ia menyadari kehadiranku, senyum yang tadinya menghilang langsung merekah kembali dalam sekejap mata. Kecepatan perubahan ekspresi itu membuatku tersentak, menyadari bahwa mungkin saja aku sedang menghadapi seseorang yang memiliki ribuan wajah. Di hadapan Aris, beliau adalah sosok malaikat pelindung. Namun ketika kami hanya berdua, kesunyian yang tercipta terasa sangat menekan dan penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun desiran aneh di dada terus memperingatkanku bahwa badai mungkin saja sedang bersembunyi di balik langit yang cerah ini. Kegelisahan yang sempat aku rasakan itu seolah mendapatkan pembenaran ketika suatu pagi Ibu Ratna datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu, membawa serta seorang wanita muda yang tampak sangat akrab dengannya. Wanita itu bernama Sarah, seseorang yang diperkenalkan sebagai putri dari sahabat lama Ibu Ratna yang baru saja kehilangan pekerjaannya dan butuh tempat bernaung sementara. Dengan nada bicara yang sangat santun dan penuh permohonan, Ibu Ratna memintaku untuk mengizinkan Sarah tinggal di rumah kami selama beberapa minggu, hingga ia mendapatkan tempat tinggal baru. Aris, yang selalu menaruh kepercayaan penuh pada pilihan ibunya, langsung menyetujui tanpa berpikir panjang. Bahkan ia terlihat senang karena menganggap Sarah bisa membantuku mengurus rumah.
aku hanya bisa terpaku, merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun sulit untuk menolak di depan suami yang begitu berbakti. Sarah tersenyum manis ke arahku. Namun di balik tatapan itu, aku merasakan ada sebuah kompetisi yang baru saja dimulai tanpa aku sadari. Ibu Ratna terus menggenggam tanganku, meyakinkanku bahwa kehadiran Sarah akan membuat suasana rumah lebih hidup dan ceria seperti dahulu kala. Aku berusaha menelan rasa keberatanku, mencoba berhusnuzon bahwa ini hanyalah bentuk kebaikan hati mertuaku kepada sesama. Namun setiap kali Sarah dan Ibu Ratna berbicara dengan nada berbisik di sudut dapur, kecurigaanku kembali memuncak, seperti ombak yang menghantam karang. Mereka tampak memiliki bahasa rahasia yang tidak bisa aku jangkau, membuatku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aris mulai sering pulang lebih awal dan menghabiskan waktu berbincang di ruang tamu bersama mereka, sementara aku seringkali terabaikan di dapur menyiapkan makan malam. Ibu Ratna dengan piawai selalu membelokkan percakapan agar Sarah terlihat lebih unggul di mata Aris, seolah ingin menunjukkan bahwa ada pilihan lain yang lebih sempurna. Hatiku mulai terasa sesak, menyadari bahwa kenyamanan yang selama ini aku banggakan perlahan mulai terkikis oleh rencana yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat yang tenang, justru berubah menjadi momen penuh tanda tanya saat aku secara tidak sengaja mendengar percakapan lirih dari arah ruang kerja Aris. Aku yang saat itu berniat mengambil segelas air di dapur, menghentikan langkah ketika mendengar suara lembut Ibu Ratna yang sedang berbicara dengan Sarah di sana. Mereka tidak menyadari keberadaanku yang terpaku di balik pilar ruang makan, sementara kata-kata yang keluar dari bibir mertuaku itu terasa seperti sembilu yang menyayat hati. Beliau mengatakan betapa Sarah jauh lebih pantas mendampingi Aris daripada aku, yang dianggapnya hanya sebagai penghalang bagi kemajuan karir putranya. Ibu Ratna menekankan bahwa harta warisan yang aku miliki harus segera dikelola oleh tangan yang lebih tepat, dan Sarah adalah kunci untuk mewujudkan rencana besar tersebut. Mendengar itu, seluruh tubuhku terasa lemas, seolah oksigen di sekitarku tiba-tiba menghilang dan meninggalkanku dalam kehampaan yang mencekam. Aku tidak pernah menyangka bahwa senyuman manis dan pelukan hangat yang ia berikan selama ini adalah cara untuk meninabobokanku sebelum ia mengambil segalanya. Tanganku gemetar hebat saat aku berusaha menahan isak tangis agar keberadaanku tidak diketahui oleh mereka yang sedang menyusun rencana jahat itu. Sarah hanya terkekeh pelan, menanggapi ucapan Ibu Ratna dengan penuh percaya diri, seolah kemenangan sudah berada di depan matanya. Aku menyadari bahwa diriku sedang berdiri di tepi jurang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang paling aku percayai dalam hidup ini. Kenangan tentang bagaimana Ibu Ratna selalu membelaku di depan kerabat lain kini terasa hambar dan menjijikan, hanyalah sebuah investasi palsu untuk mendapatkan simpatiku. Aris yang sedang tertidur pulas di kamar sama sekali tidak tahu bahwa ibunya sedang menenun jaring laba-laba untuk menjerat kebahagiaan kami demi ambisi pribadi. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata, hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk hebat tentang bagaimana caranya aku harus menghadapi kenyataan pahit ini. Kenyataan pahit yang aku dengar semalam membuat setiap interaksi di meja makan keesokan paginya terasa sangat palsu dan menyiksa batinku secara perlahan. Aku memperhatikan bagaimana Ibu Ratna dengan telaten menyendokkan nasi ke piring Aris, sambil terus menceritakan betapa Sarah telah membantunya membereskan dokumen lama di gudang. Sarah menimpali dengan tawa kecil yang terdengar sangat sopan, namun di mataku, setiap gerakannya kini terlihat seperti sebuah ancaman yang nyata. Aku berusaha tetap bersikap normal, meskipun setiap kali Ibu Ratna menyentuh bahuku dengan ramah, aku harus sekuat tenaga menahan diri untuk tidak menghindar. Aris menyadari diamku yang tidak biasa, namun Ibu Ratna dengan cepat mengalihkan perhatiannya dengan pertanyaan mengenai proyek besar yang sedang dikerjakan suamiku di kantor. Beliau seolah-olah sudah merancang skenario agar aku tidak mendapatkan ruang untuk berbicara atau sekadar mengekspresikan apa yang sedang aku rasakan. Di tengah percakapan itu, Sarah menyebutkan sebuah nama bank yang sangat familiar bagiku, tempat di mana aset warisan orang tuaku disimpan dengan aman. Jantungku berdegup kencang,
menyadari bahwa mereka sudah mulai melangkah lebih jauh dari sekadar niat untuk mengganggu hubungan rumah tanggaku. Aku teringat pada surat wasiat ayahku yang pernah aku perlihatkan kepada Aris karena aku begitu mempercayainya sebagai pelindung hidupku. Mungkinkah Aris juga terlibat dalam rencana ini? Ataukah dia hanyalah pion yang sedang dimainkan oleh ibunya sendiri dengan sangat halus? Keraguan itu mulai tumbuh seperti benalu di dalam benakku, merusak kepercayaan yang selama ini aku bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Aku merasa sangat sendirian di tengah keramaian rumah ini, seolah-olah dinding-dinding bangunan ini pun sedang menertawakan ketidaktahuanku selama ini. Sore harinya, aku melihat Sarah sedang membaca buku di taman belakang, dan ketika ia melihatku, ia memberikan tatapan kemenangan yang tidak lagi ia sembunyikan. Ketegangan di dalam rumah semakin meningkat ketika Aris tiba-tiba mengusulkan agar kami menyerahkan sebagian pengelolaan keuangan keluarga kepada Ibu Ratna dengan alasan efisiensi. Ia berargumen bahwa dengan pengalaman Ibu Ratna dalam berbisnis dulu, aset yang kami miliki bisa berkembang lebih pesat daripada hanya didiamkan saja. Aku tersenyum getir, menyadari bahwa bisikan mertuaku semalam sudah mulai meracuni pikiran suamiku yang selama ini sangat logis dalam mengambil keputusan. Dengan nada yang tetap tenang namun tegas, aku mencoba memberikan keberatan. Namun Ibu Ratna langsung memotong dengan kalimat yang sangat menyentuh perasaan. Beliau berkata bahwa tujuannya hanyalah ingin melihat masa depan cucu-cucunya kelak terjamin, dan ia merasa sedih jika aku masih meragukan niat baiknya. Sarah yang duduk di sampingnya mengangguk setuju, menambahkan bahwa ia bersedia membantu secara administratif karena ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan. Terdesak oleh situasi dan tatapan Aris yang penuh harap, aku merasa seolah-olah sedang dijebak masuk ke dalam sangkar emas yang pintunya perlahan mulai tertutup. Aku tahu, jika aku menolak secara terang-terangan sekarang, aku akan terlihat seperti menantu yang tidak tahu berterima kasih di mata Aris dan keluarga besar. Namun, menyerahkan segalanya berarti membiarkan serigala masuk ke dalam lumbung padi yang sudah aku jaga dengan seluruh jiwa dan ragaku. Aku meminta waktu untuk berpikir, sebuah permintaan yang membuat raut wajah Ibu Ratna berubah sesaat menjadi sangat keras sebelum kembali melembut. Beliau mengingatkanku bahwa waktu tidak akan menunggu, dan peluang emas yang ia tawarkan bisa saja hilang jika aku terlalu lama bimbang. Di dalam kamar aku menangis tanpa suara, meratapi betapa rapuhnya posisiku saat ini menghadapi konspirasi yang begitu rapi disusun oleh orang yang aku hormati. Aku harus menemukan cara untuk menyelidiki sejauh mana rencana mereka telah berjalan tanpa membuat Aris merasa aku sedang memusuhi ibunya. Keputusan untuk memberikan waktu berpikir ternyata dimanfaatkan oleh Ibu Ratna untuk semakin menyudutkanku dengan cara yang lebih halus namun sangat mematikan karakterku. Beliau mulai bercerita kepada kerabat dan tetangga bahwa aku sedang mengalami stres berat, sehingga seringkali bersikap tidak rasional dalam mengambil keputusan penting. Berita itu sampai ke telingaku melalui asisten rumah tangga yang merasa kasihan melihatku terus-menerus disalahkan atas hal-hal yang tidak pernah aku lakukan. Aku menyadari bahwa ini adalah strategi untuk membuatku terlihat tidak kompeten, sehingga nantinya pengambil alih aset akan terlihat seperti sebuah tindakan penyelamatan. Aris mulai menatapku dengan penuh rasa khawatir, namun kekhawatirannya itu terasa seperti rasa kasihan terhadap orang yang dianggap sedang sakit mental. Setiap kali aku mencoba menjelaskan kebenaran, ia hanya mengusap rambutku dan memintaku untuk beristirahat, seolah semua perkataanku hanyalah igauan belaka. Sementara itu, Sarah semakin berani menunjukkan kedekatannya dengan Aris, bahkan seringkali menyiapkan keperluan kantornya dengan alasan ingin membantuku yang sedang kurang sehat. Aku merasa ruang gerakku di rumah sendiri semakin menyempit, sementara Sarah dan Ibu Ratna semakin menguasai setiap sudut kehidupan pribadiku. Aku tidak bisa lagi tinggal diam melihat kebahagiaanku dirampas secara perlahan oleh tangan-tangan dingin yang bersembunyi di balik senyum palsu itu. Aku mulai menyusun strategi balasan, mengumpulkan semua dokumen penting yang masih tersisa, dan menyembunyikannya di tempat yang tidak mungkin mereka jangkau. Namun, aku harus bertindak sangat hati-hati, karena mata-mata Ibu Ratna seolah ada di mana-mana, mengawasi setiap langkah yang aku ambil. Suatu sore, aku sengaja meninggalkan ponselku di meja makan untuk melihat apakah mereka akan mencoba membukanya. Dan benar saja,
aku melihat Sarah dengan cekatan mencoba mengakses dataku. Kemarahanku sudah berada di ubun-ubun, namun aku tahu bahwa emosi yang meledak sekarang hanya akan memberikan alasan bagi mereka untuk mengurungku lebih jauh. Kecurigaanku membawa langkahku menuju sebuah gudang tua di rumah masa kecil Aris saat Ibu Ratna sedang pergi ke acara pengajian bersama Sarah. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di sana, sebuah rahasia masa lalu yang mungkin bisa menjadi kunci untuk menghancurkan topeng kesucian yang selama ini beliau pakai. Di sudut ruangan yang berdebu, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Namun dengan sedikit usaha, aku berhasil membukanya dan menemukan tumpukan surat lama. Surat-surat itu ternyata adalah korespondensi antara Ibu Ratna dengan seorang pria yang bukan ayah Aris, membicarakan tentang skandal keuangan masa lalu yang melibatkan keluarga kami. Ternyata, kebangkrutan yang dulu menimpa keluarga Ibu Ratna bukan karena nasib buruk, melainkan karena penggelapan dana yang dilakukan oleh beliau sendiri. Aku terduduk lemas di lantai yang dingin, menyadari bahwa sifat tamak ini ternyata sudah mendarah daging dalam diri wanita yang selama ini aku puji. Beliau membutuhkan aset warisanku bukan untuk masa depan cucu-cucunya, melainkan untuk menutupi hutang-hutang lama yang mulai menagih kembali. Informasi ini bagaikan sebuah senjata yang sangat kuat. Namun aku sadar bahwa jika aku tidak menggunakannya dengan bijak, senjata ini bisa berbalik menyerangku. Aris sangat menyayangi ibunya dan memuja masa lalu keluarganya sebagai teladan moral yang luhur, sehingga fakta ini bisa menghancurkan dunianya. Aku mulai ragu, apakah aku harus membongkar semuanya sekarang atau menunggu hingga aku memiliki bukti yang lebih konkret yang tidak bisa dibantah lagi. Di saat yang sama, aku mendengar suara mobil Ibu Ratna memasuki halaman rumah, memaksaku untuk segera merapikan kembali semuanya dan keluar dari gudang secepat mungkin. Jantungku berpacu sangat cepat. Keringat dingin membasahi keningku saat aku berhasil keluar tepat sebelum beliau masuk ke dalam rumah. Tatapan matanya yang tajam seolah menembus jiwaku. Curiga mengapa aku berada di dekat area gudang yang selama ini jarang aku kunjungi. Hari-hari setelah penemuan surat-surat itu terasa seperti berjalan di atas duri yang tajam, di mana aku harus terus tersenyum meski hatiku penuh dengan luka dan keraguan. Aku melihat Aris tetap bersikap sangat manis, membawakanku bunga dan mengajakku makan malam romantis. Namun bayang-bayang rencana ibunya selalu muncul di antara kami. Aku mulai bertanya-tanya, apakah mungkin Aris benar-benar buta terhadap sifat asli ibunya? Ataukah dia sebenarnya sudah tahu, namun memilih untuk diam demi menjaga nama baik? Ketidakpastian ini membuatku sulit untuk memberikan kasih sayang yang tulus kepadanya, menciptakan jarak yang perlahan mulai disadari oleh Aris sendiri. Beliau sering bertanya, apa yang salah denganku? Namun setiap kali aku ingin bicara, lidahku terasa keluh dan air mata hampir jatuh. Sementara itu, Ibu Ratna semakin gencar melakukan pendekatan kepada Sarah. Bahkan, mulai membicarakan tentang rencana renovasi rumah kami yang sangat besar. Aku merasa seolah-olah mereka sudah menganggapku tidak ada lagi, memperlakukanku seperti pajangan yang hanya perlu diberi makan dan tempat berteduh. Sarah bahkan sudah berani memakai beberapa aksesorisku dengan alasan Ibu Ratna yang mengizinkannya. Sebuah penghinaan yang sangat nyata, namun harus aku telan bulat-bulat. Aku mencoba mencari perlindungan hukum dengan menghubungi teman lamaku yang seorang pengacara, menceritakan semua situasi yang sedang aku alami secara detail. Ia memperingatkanku bahwa tanpa bukti suara atau visual yang kuat, surat-surat lama itu mungkin hanya dianggap sebagai fitnah untuk menjatuhkan nama baik mertuaku. Aku harus lebih sabar, lebih teliti, dan lebih kuat dalam menghadapi permainan mental yang sedang dijalankan oleh Ibu Ratna yang sangat berpengalaman ini. Kesedihanku memuncak saat aku melihat foto pernikahan kami di dinding. Bertanya-tanya, apakah janji suci yang kami ucapkan masih memiliki arti di tengah badai pengkhianatan ini? Aku memutuskan untuk memasang alat perekam kecil di beberapa sudut strategis rumah, berharap bisa menangkap basah percakapan mereka yang sebenarnya. Usahaku membuahkan hasil. Saat suatu siang, aku mendengarkan kembali rekaman yang tertangkap di ruang kerja Aris, tempat favorit Ibu Ratna dan Sarah merencanakan langkah mereka.
Suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas, tertawa kecil saat menceritakan betapa mudahnya ia memanipulasi Aris agar percaya bahwa aku sedang tidak stabil secara mental. Ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat, mereka akan membawa seorang dokter yang sudah dibayar untuk memberikan diagnosa palsu tentang kondisi kejiwaanku. Dengan diagnosa itu, hak asuh atas asetku bisa secara otomatis berpindah ke tangan Aris, dan di bawah pengaruh ibunya, aset itu akan segera dicairkan. Sarah menanggapi dengan nada bicara yang penuh ambisi, mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar untuk menduduki posisiku sepenuhnya sebagai nyonya di rumah ini. Mendengar semua itu, duniaku seolah runtuh. Rasa sakitnya jauh lebih hebat daripada sekedar kehilangan materi, karena ini melibatkan martabatku sebagai manusia. Mereka bukan hanya ingin hartaku, tapi mereka ingin menghancurkan identitas dan hidupku, agar aku tidak bisa lagi melawan atau kembali kepada keluargaku. Aku menangis sejadi-jadinya di dalam kamar yang terkunci, merasa sangat hina karena telah membiarkan orang-orang seperti mereka masuk ke dalam hidupku. Namun, di tengah kesedihan itu, muncul sebuah kekuatan baru yang berasal dari rasa haus akan keadilan dan perlindungan terhadap harga diriku. Aku tidak akan membiarkan mereka menang sesederhana itu. Aku akan memastikan bahwa setiap tetes air mata yang jatuh akan dibayar dengan kebenaran yang terungkap. Aku mulai menyalin rekaman tersebut ke beberapa tempat penyimpanan awan dan mengirimkannya kepada pengacaraku sebagai bukti tambahan yang sangat krusial. Sekarang, aku tahu siapa lawan sesungguhnya, dan aku tidak akan lagi bersembunyi di balik rasa takut atau keraguan yang selama ini melumpuhkanku. Aku mencuci muka, merapikan diri, dan keluar kamar dengan tatapan mata yang lebih tajam, siap untuk memainkan peran sebagai menantu yang patuh untuk terakhir kalinya. Meskipun aku sudah memiliki bukti yang cukup untuk menjatuhkan mereka, aku harus menunggu momen yang paling tepat agar dampaknya benar-benar maksimal dan tidak bisa diputarbalikan. Ibu Ratna mengajakku pergi ke butik langganannya, berpura-pura ingin membelikanku baju baru sebagai bentuk perhatian karena aku terlihat sangat pucat belakangan ini. Di sana, beliau terus-menerus memberikan nasihat tentang pentingnya ketaatan seorang istri kepada suami dan keluarga besar, sebuah ceramah yang kini terdengar sangat ironis. Aku hanya mengangguk pelan, sesekali tersenyum tipis untuk menjaga sandiwara ini tetap berjalan, padahal di dalam hati aku sedang menghitung mundur waktu kehancuran mereka. Sarah ikut serta dan mencoba memaksaku memilih baju yang sebenarnya sama sekali bukan seleraku, seolah ingin menunjukkan bahwa ia lebih tahu apa yang baik untukku. Aku menerima semua perlakuan itu dengan keikhlasan yang luar biasa, menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus aku lalui sebelum kemenangan tiba. Aku mulai mengemas barang-barang berhargaku secara diam-diam, sedikit demi sedikit, agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi mereka yang selalu mengawasi. Aris sempat masuk ke kamar saat aku sedang menyembunyikan beberapa dokumen, dan aku harus segera berakting seolah sedang merapikan baju-baju lama untuk disumbangkan. Ia memelukku dari belakang, membisikkan kata-kata cinta yang terasa sangat menyakitkan, karena aku tahu dia masih berada dalam pengaruh ibunya yang sangat kuat. Aku ingin sekali berteriak di telinganya dan memberitahu apa yang sedang dilakukan ibunya di belakang punggungnya, namun aku menahan diri karena aku ingin dia melihatnya sendiri. Kekuatan cinta terkadang bisa menjadi buta, dan aku harus menjadi cahaya yang membuka matanya, meskipun proses itu mungkin akan menghancurkan hatinya juga. Malam itu, aku berdoa memohon kekuatan agar bisa melewati masa-masa sulit ini tanpa harus kehilangan jati diriku sebagai orang yang baik. Aku sudah siap untuk konfrontasi besar yang aku rencanakan akan terjadi pada acara makan malam besar keluarga minggu depan. Acara makan malam keluarga besar yang telah dinanti-nantikan akhirnya tiba, di mana seluruh kerabat berkumpul di rumah kami dengan suasana yang tampak sangat meriah. Ibu Ratna terlihat sangat anggun mengenakan kebaya sutra, berdiri di samping Sarah yang sudah berperan layaknya tuan rumah kedua, menyapa setiap tamu dengan ramah. Aku sengaja menggunakan pakaian yang paling sederhana namun elegan, berdiri sedikit di belakang untuk mengamati bagaimana mereka mulai melancarkan strategi pamungkas mereka.
Di tengah acara, Ibu Ratna berdiri dan meminta perhatian semua orang untuk menyampaikan sebuah pengumuman yang menurutnya sangat penting bagi masa depan keluarga. Dengan nada yang dibuat-buat sedih, beliau mulai berbicara tentang kondisi kesehatanku yang menurun dan perlunya keluarga mengambil alih tanggung jawab besar agar aku bisa fokus pada pemulihan. Aris tampak tertunduk, terlihat bingung dan tertekan. Sementara para kerabat mulai berbisik-bisik dengan nada prihatin yang diarahkan kepadaku. Sarah berdiri di samping Aris, seolah siap menggantikan posisiku kapan saja jika diperlukan, memberikan kesan bahwa ia adalah penyelamat dalam situasi yang sulit ini. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu, saat di mana kesombongan mereka berada di puncaknya sebelum akhirnya aku hempaskan ke dasar kenyataan yang pahit. Aku berjalan maju dengan tenang, memegang sebuah alat pengendali kecil yang sudah terhubung dengan sistem suara di ruang utama rumah tersebut. Aku menatap mata Ibu Ratna yang seketika berubah menjadi waspada, seolah ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan naskah yang ia buat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku menekan tombol putar pada alat tersebut, dan suara rekaman percakapan jahat mereka mulai menggema ke seluruh ruangan. Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti rumah itu. Hanya interupsi oleh suara Ibu Ratna di rekaman yang sedang menertawakan rencananya untuk menghancurkan hidupku. Wajah Ibu Ratna yang tadinya cerah seketika berubah menjadi pucat pasi. Sementara Sarah berusaha mencari jalan keluar, namun sudah terlambat, karena semua mata tertuju padanya. Rekaman itu terus berputar, mengungkap setiap detail rencana busuk mereka. Mulai dari diagnosa palsu, hingga pengambil alihan aset warisan orang tuaku yang sangat berharga. Aris mendongak, matanya memerah menahan tangis dan amarah yang luar biasa saat mendengar suara ibunya sendiri merencanakan pengkhianatan terhadap istrinya. Para kerabat yang tadinya bersimpati kepada Ibu Ratna kini menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan dan rasa tidak percaya terhadap perilaku wanita yang mereka anggap terhormat. Ibu Ratna mencoba berteriak agar rekaman itu dihentikan, mengklaim bahwa itu adalah rekayasa teknologi yang sengaja aku buat untuk menjatuhkannya di depan umum. Namun bukti suara itu terlalu otentik untuk dibantah. Apalagi Sarah yang panik mulai memberikan pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain dalam usahanya untuk membela diri. Aku tetap berdiri tegak, tidak mengeluarkan satu kata pun caci maki, karena diamku saat ini jauh lebih kuat daripada ribuan kata umpatan yang bisa aku lontarkan. Aris berdiri perlahan, mendekati ibunya dengan langkah gemetar, bertanya mengapa beliau tega melakukan hal sekeji itu kepada wanita yang sangat ia cintai. Ibu Ratna mencoba meraih tangan Aris dan kembali bersandiwara dengan air mata palsu. Namun Aris menepisnya dengan rasa kecewa yang sangat mendalam yang terpancar dari wajahnya. Kejadian itu disaksikan oleh semua orang, meruntuhkan martabat Ibu Ratna yang selama puluhan tahun ia jaga dengan penuh kepalsuan di hadapan lingkaran sosialnya. Sarah yang menyadari posisinya sudah tidak aman lagi, mencoba melarikan diri keluar rumah. Namun beberapa kerabat menahannya untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Malam itu, pesta yang seharusnya penuh kegembiraan, berubah menjadi ajang pembongkaran aib yang sangat traumatis bagi keluarga besar kami, terutama bagi Aris. Aku merasa beban yang selama ini menghimpit dadaku tiba-tiba terangkat, memberikan ruang bagi napas yang lebih lega, meskipun suasana di sekitarku sedang kacau balau. Inilah awal dari akhir penderitaanku, sebuah kemenangan yang pahit namun sangat diperlukan untuk membersihkan hidupku dari parasit yang merusak. Setelah para tamu pulang dengan perasaan canggung dan penuh bisikan, rumah yang megah itu terasa sangat sunyi dan dingin, menyisakan kami berempat dalam ketegangan yang belum mereda. Ibu Ratna terduduk lemas di sofa, tidak lagi memiliki kekuatan untuk tersenyum atau bersandiwara seperti biasanya. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Sarah hanya bisa menunduk di sudut ruangan, menyadari bahwa semua impiannya untuk menjadi nyonya di rumah ini telah musnah dalam satu malam yang sangat tragis. Aris duduk di lantai sambil memegang kepalanya, menangis tanpa suara, meratapi pengkhianatan dari wanita yang melahirkannya dan orang yang ia percayai sebagai teman istrinya. Aku berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan malam, menyadari bahwa meskipun kebenaran telah terungkap, luka yang tercipta tidak akan bisa sembuh dalam waktu yang singkat. Ibu Ratna akhirnya membuka suara,
Namun bukannya meminta maaf, beliau justru menyalahkanku karena telah mempermalukanku di depan semua orang dan menghancurkan nama baik keluarga. Ia masih merasa bahwa tindakannya benar, karena menurutnya aku tidak layak mengelola harta sebanyak itu tanpa bimbingan dari seseorang yang lebih bijaksana. Aris mendongak, menatap ibunya dengan tatapan yang aku belum pernah lihat sebelumnya, sebuah tatapan yang penuh dengan kekecewaan total dan rasa kehilangan hormat yang permanen. Ia meminta ibunya dan Sarah untuk segera mengemasi barang-barang mereka dan pergi dari rumah kami malam itu juga tanpa terkecuali sedikit pun. Ibu Ratna terkejut, tidak menyangka bahwa putra yang selama ini selalu patuh bisa bersikap setegas itu demi membela istri yang baru saja ia hianati sendiri. Sarah mencoba merayu Aris sekali lagi dengan alasan ia hanya dipaksa oleh Ibu Ratna. Namun Aris tidak lagi mendengarkan dan malah menunjuk pintu keluar dengan tangan yang bergetar. Mereka berdua akhirnya pergi dalam kegelapan malam, membawa tas-tas mereka dengan rasa malu yang akan menghantui mereka seumur hidup di lingkungan keluarga besar kami. Kepergian Ibu Ratna dan Sarah tidak lantas membuat segalanya kembali normal, karena kini ada jurang besar yang memisahkan aku dan Aris dalam kesunyian yang menyakitkan. Aris mendekatiku dengan wajah yang sembab, berlutut di depanku, dan memohon ampun atas segala kebutaannya selama ini yang telah membiarkan aku menderita sendirian. Ia merasa sangat berdosa karena lebih mempercayai hasutan ibunya daripada naluri dan kejujuran istrinya sendiri yang selama ini selalu setia di sampingnya. Aku menatapnya dengan rasa iba, namun hatiku masih terlalu sakit untuk langsung memberikan maaf yang tulus seperti yang ia harapkan dariku saat ini. Aku memberitahunya bahwa aku butuh waktu untuk sendirian, bahwa aku akan pergi sementara waktu ke rumah peninggalan orang tuaku untuk menjernihkan pikiran dan menenangkan jiwa. Aris menangis lebih keras, memohon agar aku tidak meninggalkannya, karena ia merasa tidak akan sanggup hidup tanpa diriku setelah semua kekacauan yang terjadi. Namun aku tetap teguh pada keputusanku, karena aku sadar bahwa hubungan kami butuh fondasi baru yang tidak bisa dibangun hanya dengan kata maaf dalam satu malam. Aku mengemasi koperku dengan tenang. Setiap gerakan tanganku terasa sangat berat. Namun aku tahu, ini adalah langkah terbaik untuk proses penyembuhanku sendiri. Aris hanya bisa melihatku dari ambang pintu, tidak berani menghalangi langkahku karena ia sadar betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat dengan membiarkan ibunya menginjak-injakku. Malam itu, aku pergi meninggalkan rumah yang pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan dan penderitaanku, mencari kedamaian yang sudah lama hilang dari genggamanku. Aku menyetir mobilku sendiri dalam kesunyian, merasakan kemerdekaan yang aneh namun melegakan di tengah duka yang masih menyelimuti hatiku secara perlahan. Aku tahu perjalanan ini akan sulit, namun aku lebih suka berjalan sendirian daripada harus hidup dalam kepura-puraan bersama orang yang tidak bisa menjagaku sepenuhnya. Di rumah orang tuaku yang tenang, aku mulai menata kembali kepingan hidupku yang sempat hancur berserakan akibat ulah Ibu Ratna yang sangat manipulatif itu. Aku menghabiskan waktu dengan merawat taman bunga peninggalan ibu, merasakan energi positif yang mengalir dari setiap helai daun dan kelopak bunga yang aku sentuh. Kesunyian di sini tidak lagi terasa menekan, melainkan menjadi ruang bagiku untuk berdialog dengan diriku sendiri dan memaafkan segala kenaifanku di masa lalu. Aku mulai aktif kembali dalam kegiatan sosial dan mengelola bisnis keluarga yang selama ini terbengkalai karena aku terlalu fokus mengabdi pada keluarga Aris. Ternyata, aku memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangkan, membuktikan bahwa perkataan Ibu Ratna tentang ketidakmampuanku adalah salah besar. Aris sering mengirimkan pesan dan bunga, namun aku hanya membalasnya sesekali dengan kalimat yang singkat dan sopan untuk menjaga jarak yang diperlukan. Ia mengabarkan bahwa Ibu Ratna kini tinggal di sebuah apartemen kecil dan mulai dijauhi oleh teman-temannya setelah berita tentang perilakunya menyebar luas ke seantero kota. Aku tidak merasa senang mendengar penderitaannya. Namun aku merasa itu adalah konsekuensi alami dari hukum tabur tuai yang memang harus beliau hadapi sendiri. Sarah sendiri kabarnya telah pergi keluar kota untuk menghindari rasa malu, meninggalkan semua ambisinya yang gagal total di rumah kami yang dulu. Aku merasa hidupku perlahan-lahan mulai kembali berwarna, bukan karena materi yang aku miliki, melainkan karena rasa hormat pada diriku sendiri yang telah kembali.
Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada pengakuan orang lain, terutama dari mereka yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan hati kita untuk kepentingan mereka. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru, siap menghadapi dunia dengan kepala tegap, tanpa ada lagi rasa takut akan bayang-bayang mertua yang menusuk dari belakang. 6 bulan berlalu, dan suatu sore Aris datang ke rumah orang tuaku tanpa pemberitahuan, membawa serta tumpukan dokumen yang ternyata adalah pengalihan seluruh hak kelola asetnya kepadaku. Ia tampak lebih kurus, namun matanya terlihat lebih jernih, menunjukkan bahwa ia telah melewati masa-masa refleksi diri yang sangat mendalam dan penuh dengan penyesalan. Ia berkata bahwa ia telah memutus semua ketergantungan finansial ibunya darinya, dan kini hanya memberikan tunjangan secukupnya untuk kebutuhan pokok sebagai bentuk bakti minimal. Aris tidak lagi meminta aku untuk kembali demi kenyamanannya, melainkan ia bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk membuktikan bahwa ia telah berubah sepenuhnya. Ia bersedia melakukan konseling pernikahan dan mengikuti semua aturanku jika aku bersedia memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak sebelumnya. Aku melihat kejujuran di matanya, sebuah perubahan yang tampak nyata, bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran akan nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Aku belum memberikan jawaban pasti, namun aku mengizinkannya untuk tinggal sejenak dan membantu merapikan beberapa bagian rumah yang perlu diperbaiki sebagai bentuk kerja nyata. Kami mulai berbicara lagi, bukan sebagai pasangan yang penuh rahasia, melainkan sebagai dua orang dewasa yang sedang berusaha saling memahami luka masing-masing. Aris menceritakan betapa ia sangat merindukan masakan dan tawaku, dan betapa hampa rumah kami tanpa kehadiran sosok yang selama ini menjadi jiwanya. Aku mendengarkan dengan hati yang lebih terbuka, menyadari bahwa setiap orang memang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah jika mereka benar-benar tulus mengakui kesalahan. Namun, aku juga menegaskan bahwa batasan tetap harus ada, dan tidak akan ada lagi tempat bagi siapapun untuk mencampuri urusan rumah tangga kami nantinya. Penebusan ini adalah proses yang panjang, dan kami berdua sepakat untuk menjalaninya dengan perlahan, tanpa ada lagi ketergesaan yang bisa merusak segalanya. Setelah melalui banyak pertimbangan dan melihat keseriusan Aris dalam berubah, aku akhirnya memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua, namun dengan syarat kami akan memulai hidup baru di rumah yang berbeda. Kami memutuskan untuk menjual rumah lama kami yang penuh dengan kenangan pahit dan membeli sebuah rumah mungil yang asri di pinggiran kota yang jauh dari jangkauan pengaruh Ibu Ratna. Rumah baru ini menjadi simbol dari lembaran baru kehidupan kami, di mana setiap sudutnya diisi dengan cinta yang lebih tulus dan komunikasi yang jauh lebih transparan. Aku merasa Aris kini jauh lebih protektif terhadapku. Namun, bukan dengan cara yang mengekang, melainkan dengan cara yang membuatku merasa sangat dihargai dan aman. Kami sering menghabiskan sore hari dengan duduk di teras, menyesap teh bersama sambil menatap matahari terbenam yang memancarkan warna jingga yang sangat cantik. Tidak ada lagi bisikan jahat, tidak ada lagi senyuman palsu. Hanya ada kedamaian yang selama ini kami impikan, namun sulit untuk kami raih. Ibu Ratna sesekali mengirim surat permohonan maaf. Dan meskipun aku sudah memaafkannya dalam hati, aku memilih untuk tidak menjalin hubungan dekat kembali, demi menjaga ketenangan batinku. Aku menyadari bahwa memaafkan tidak berarti harus melupakan atau kembali ke situasi yang beracun, melainkan melepaskan beban benci agar kita bisa melangkah maju dengan lebih ringan. Aris sangat menghormati keputusanku itu, menunjukkan bahwa ia benar-benar telah memprioritaskan perasaan istrinya di atas segalanya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kebahagiaan kami kini terasa lebih kokoh karena dibangun di atas kejujuran dan pengalaman pahit yang telah mendewasakan jiwa kami berdua secara luar biasa. Aku merasa sangat bersyukur telah melewati badai itu, karena tanpanya, aku mungkin tidak akan pernah tahu seberapa kuat diriku dan seberapa besar cinta Aris yang sesungguhnya. Senja yang tenang ini adalah hadiah terindah setelah perjuangan panjang melawan pengkhianatan yang hampir saja menghancurkan segalanya yang aku miliki. Kini, ketika aku melihat kembali ke masa-masa sulit itu, aku menyadari bahwa setiap kejadian memiliki hikmah yang sangat mendalam bagi pertumbuhan karakterku sebagai seorang wanita.
Pengkhianatan Ibu Ratna mengajarkanku bahwa kebaikan hati harus selalu dibarengi dengan kewaspadaan dan kecerdasan dalam menilai karakter orang lain secara objektif dan teliti. Aku tidak lagi menjadi sosok yang mudah dimanipulasi oleh kata-kata manis atau penampilan luar yang tampak sempurna, karena aku sudah tahu betapa tajamnya duri yang bisa tersembunyi. Pelajaran ini juga aku bagikan kepada banyak orang melalui tulisan-tulisanku di media sosial, berharap agar orang lain tidak perlu mengalami luka yang sama seperti yang aku rasakan dulu. Banyak wanita yang merasa terinspirasi oleh kekuatanku dalam menghadapi mertua yang manipulatif, dan itu memberikan kepuasan batin tersendiri bagiku untuk bisa bermanfaat bagi sesama. Aris pun sering mendampingiku dalam acara-acara komunitas, memberikan testimoni tentang pentingnya seorang suami untuk berdiri tegak melindungi istrinya dari pengaruh negatif siapapun. Kami menjadi pasangan yang lebih kompak, saling mendukung satu sama lain dalam segala hal, dan selalu memastikan bahwa tidak ada rahasia sekecil apapun di antara kami. Masa lalu yang pahit itu kini hanya menjadi catatan dalam buku kehidupan kami. Sebuah bab yang sudah selesai dibaca, namun tetap memberikan pelajaran berharga untuk bab-bab selanjutnya. Kami belajar bahwa integritas dan kejujuran adalah mata uang yang paling berharga dalam sebuah hubungan, jauh lebih bernilai daripada harta warisan atau status sosial yang semu. Dunia mungkin melihat kami sebagai pasangan yang pernah hancur, namun kami melihat diri kami sebagai pasangan yang telah lahir kembali dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Kehidupan yang sekarang kami jalani adalah hasil dari keberanian untuk menegakkan kebenaran, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang sangat menyakitkan pada awalnya. Masa depan kini tampak begitu cerah di depan mata kami, penuh dengan rencana-rencana besar yang akan kami wujudkan bersama dengan penuh semangat dan rasa optimisme yang tinggi. Kami mulai merintis usaha bersama di bidang kuliner, menggunakan resep-resep tradisional dari ibuku yang ternyata sangat diminati oleh banyak orang karena cita rasanya yang sangat otentik. Aris menangani bagian manajemen dan pemasaran dengan sangat handal, sementara aku fokus pada pengembangan menu dan kualitas produk yang kami hasilkan setiap hari. Kerjasama ini semakin mempererat ikatan kami, membuat kami merasa bukan hanya sebagai pasangan suami istri, melainkan juga sebagai mitra kerja yang saling melengkapi kelebihan masing-masing. Setiap keberhasilan kecil yang kami raih, kami syukuri bersama, menyadari bahwa setiap rupiah yang kami hasilkan adalah buah dari kerja keras dan kejujuran yang kami tanam. Kami juga mulai merencanakan untuk memiliki buah hati, dengan janji bahwa kami akan mendidik mereka dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, kejujuran, dan jauh dari segala bentuk manipulasi. Aku ingin anak-anakku kelak tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tulus, seperti nilai-nilai yang selama ini aku perjuangkan dengan penuh air mata dan keringat. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan akan campur tangan pihak luar, karena kami telah membangun benteng perlindungan yang sangat kuat melalui komunikasi yang sehat dan transparan. Aris sering mengajakku berjalan-jalan di taman kota pada akhir pekan, hanya untuk sekedar menikmati udara segar dan melihat anak-anak kecil bermain dengan riang gembira. Ia sering menggenggam tanganku dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa aku tidak akan pernah merasa sendirian lagi dalam menghadapi apapun di masa depan nanti. Kami telah membuktikan bahwa cinta yang sejati akan selalu menemukan jalannya untuk menang, asalkan kita memiliki keberanian untuk mempertahankan kebenaran dan integritas diri kita sendiri. Cerita perjalananku ini bukanlah sekedar tentang pengkhianatan seorang ibu mertua, melainkan tentang perjalanan sebuah jiwa dalam menemukan kekuatannya sendiri di tengah badai kepalsuan yang sangat menyesakan. Pesan moral yang ingin aku sampaikan kepada setiap hati yang mungkin sedang mengalami hal serupa adalah, jangan pernah takut untuk mempertahankan martabatmu, meskipun lawanmu adalah orang yang dianggap suci oleh lingkungan sekitarmu. Senyuman bisa dipalsukan, tutur kata bisa direkayasa, namun getaran kejujuran dari dalam hati tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun yang berniat jahat. Kebenaran mungkin datang dengan cara yang menyakitkan. Ia mungkin menghancurkan ekspektasimu, namun ia akan membebaskanmu dari penjara kebohongan yang jauh lebih berbahaya bagi masa depanmu. Ingatlah bahwa bakti kepada orang tua tidak pernah berarti membiarkan dirimu atau pasanganmu diinjak-injak oleh keegoisan mereka,
karena kasih sayang sejati tidak akan pernah menuntut kehancuran orang lain. Bagi para suami di luar sana, jadilah perisai yang nyata bagi istrimu. Karena saat kau mengabaikan tangisannya demi membela kesalahan keluargamu, kau sedang meruntuhkan tiang penyangga rumah tanggamu sendiri secara perlahan. Dan bagi setiap wanita yang sedang berjuang, percayalah bahwa cahaya keadilan akan selalu bersinar terang bagi mereka yang tetap memegang teguh nilai-nilai kebaikan dan kesabaran yang berintegritas. Hidup adalah tentang membuat pilihan yang sulit demi kebahagiaan yang hakiki. Dan kadang, kita harus melepaskan tangan yang selama ini kita genggam demi bisa meraih tangan Tuhan yang akan menuntun kita menuju kedamaian sejati. Kini, aku berdiri di puncak kedamaianku, menatap masa depan dengan senyum yang benar-benar tulus, karena aku tahu bahwa aku telah berhasil melewati ujian terberat dalam hidupku dengan kepala tegak. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kejahatan yang dibungkus dengan kesantunan akan tetap terbongkar, dan ketulusan yang murni akan selalu menemukan tempat terbaik untuk berlabuh di akhir cerita nanti.